Hari ini kita akan renungkan Kitab Mazmur pasal 37, teksnya ayat 1 sampai 40. Dan hari ini saya bagi paragrafnya bukan dengan paragraf-paragrafnya. Di dalam teks hari ini ada dua bagian, itu tentang orang fasik dan orang benar. Bagian tentang orang fasiknya, orang fasik akan segera risuk seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Mereka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Bagian tentang orang benar. Orang benar tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kesimpulannya, Daud memberitahu orang jahat untuk tidak mengeluh. Mereka akan segera binasa. Orang benar harus menunggu sekalipun melihat kemakmuran orang fasik. Setelah beberapa saat, orang jahat akan menghilang dan orang benar akan menduduki tanah dan menikmati kedamaian. Orang jahat akan menyerang orang benar dengan pedang dan busur dan mencoba untuk mengalahkan orang miskin. Tetapi pedang dan busur mereka akan menembus hati orang jahat. Tuhan mengangkat yang benar. Meskipun orang benar memiliki sedikit harta, mereka tidak iri pada orang fasik yang kaya. Dalam perlindungan Tuhan, orang-orang benar akan aman pada saat kesusahan dan akan penuh pada hari kelaparan. Daud mengatakan bahwa sejak kecil hingga tua, dia tidak melihat orang benar ditelantarkan atau keturunannya dikhianati. Meskipun orang jahat tampaknya memiliki daun yang rimbun, mereka akan segera pergi. Allah akan menjadi benteng di masa kesusahan bagi orang benar dan membebaskan mereka dari yang jahat. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kedua, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ketiga, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh sebab milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Keempat, Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang fasik segera risau seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, melancarkan kejahatan terhadap orang benar dan mengertakkan giginya terhadap dia. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk melobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Kedua, orang benar yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang benar akan mewarisi negeri
dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ketiga, sehingga jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi aplikasinya, pertama, jangan mengikuti jalan yang orang fasik, dan jangan marah dan jangan iri hati karena mereka, sekalipun kelihatannya mereka bersukses dan mereka berhasil dan menjadi kaya atau menjadi orang yang tinggi, janganlah mengikuti jalan mereka. Kedua, percayalah kepada Tuhan akan Ia memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kalau keinginan itu berdasarkan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan sesuai dengan keinginan hati kita. Ketiga, dan lakukanlah hanya dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan, supaya melaksanakan kehendak Tuhan di dunia ini. Sehingga akhirnya PR praktek demikian itu. Jangan marah dan jangan iri hati tentang kesuksesan orang fasik. Kelihatannya begitu, namun mereka akan dilenyapkan segera dan hanya mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Kita harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan pasti akan memberikan secukupnya, berlimpah-limpahnya bagi kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.